Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan, mengizinkan terlaksananya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengambil kebaikan dari semua kesempatan yang Allah berikan, terutama pada kegiatan belajar untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, pengetahuan, serta keterampilan kita di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sosok manusia teragung paling mulia yang telah membimbing umat manusia sehingga manusia bisa melihat jalan terang, jalan kebenaran, jalan yang akan mengantarkan mereka kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita tercatat sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad yang kelak berhak untuk mendapatkan fasilitas bonus berupa syafaat untuk melengkapi amal-amal ibadah kita yang jauh dari kesempurnaan, yang jauh dari ikhlas, yang jauh dari tuntunan yang sebenar-benarnya. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah kita sudah tuntas membahas pelajaran yang ke-20. Pelajaran yang ke-18 ya. Malam ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang ke-19. Pada pelajaran yang ke-18, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah mendalami secara kaidah salah satu aspek dari ketentuan dasar dalam bahasa Arab yang akan membantu kita lebih teliti di dalam memahami arti, maksud, makna dari ayat-ayat Quran, yaitu pengenalan tentang bentuk mufrad serta jamak dengan berbagai macam jenisnya. Tentu ibu-ibu, bapak sekalian masih ingat ya, kita sudah mengenal ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, pelajaran kita yang ke-19 dengan judul apa? Al-Wasoya. Al-Wasoya. Kata ini sudah kita temukan ya ibu-ibu bapak sekalian pada pembahasan sebelumnya ya. Ini pada pelajaran sebelumnya kita bicara tentang jamak taksir, salah satunya adalah al-wasoya. Ada yang ingat al-wasoya adalah jamak dari kata apa? Ada yang ingat? Wasiat bukan Pak? Iya, baik, betul ya. Al-wasoya adalah bentuk jamak taksir dari kata al-wasoya. Ya.
Itu sudah jadi bahasa Indonesia ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Wasiat. Ya, ada kata wasiat. Nah, wasiat itu tidak, tetapi dia dalam arti yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan soal harta ya. Tidak hanya berkaitan dengan soal harta. Ya. Baik, kita baca bersama-sama sebagai awal dari kegiatan kita. Kita Maaf Pak baca Guru, ayat. boleh sebentar Pak Guru? Ya, Pak, saya di buku saya 19 kok ini Pak, Antara Hak Pak, judulnya. Ibu lihat daftar isi ya, Bu. Ibu lihat daftar isi, al-wasoya itu ada di pelajaran berapa ya? Nggak ada Pak sampai. Saya juga nggak ada Pak Guru. Nggak ada Pak. Bukunya beda ya? Iya makanya Saya saya nggak ada. 19 ada al-waso saya ada terisi. nggak ada dari 11 sampai 20. 19 antal hak. Yang ke-20 sholat jamaah. Nggak ada wasoya. Antal hak itu ke-20 kalau di buku saya. 20. Ini 19 di sini. Saya yang Ya, ke-20 sholat jamaah. Nggak ada al-wasoya. ya kayaknya Ya. versi bukunya beda. Nanti kita itu Ya ya, udah nanti nyimak aja kita lah Pak. Nggak apa-apa nyimak kirimkan aja. itunya, materi bukunya kalau tidak tercover ya pelajaran ini di Iya bukunya. Pak. Iya Pak, terima Ya, kasih. nanti kita kirimkan ya. Baik ya, ini karena memang ada beberapa kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan mengapa tidak ada ya. Nanti kita itu solusinya nanti kita kirimkan materi khusus untuk yang ke-19 dengan judul Al-Wasoya. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Pak Terima Guru. kasih. Baik. Baik, mari kita baca bersama-sama Ibu-ibu, Bapak sekalian, materi kita yang akan menjadi fokus, akan menjadi pokok, menjadi pondasi, menjadi dasar untuk kajian-kajian kita pada pelajaran yang ke-19 ini. Mari kita mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Baik, itu dia ibu-ibu Bapak sekalian, ada surah Al-Asr 1 sampai 3 dan ada surah An-Nisa 114. Itu dia yang akan menjadi dasar, yang akan menjadi pokok kajian kita untuk kemudian dari dua kutipan ini kita akan mengkaji kata-kata pokok pada tanmiyatul mufradat. Kemudian bermodalkan tanmiyatul mufradat tersebut, kita akan mempelajari, kita akan memahami ayat-ayat lain ya, ayat-ayat lain yang menggunakan kata-kata pokok tersebut. Nah, kemudian nanti kita akan mendalami aspek kaidah yang sudah kita pelajari. Mari ibu-ibu, Bapak sekalian, kembali kita lihat ya surah Al-Asr 1 sampai 3 dan surah An-Nisa 114. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kita mulai dari Al-Asr 1 sampai 3 terlebih dahulu ibu-ibu, Bapak sekalian, seumpama ada yang belum terpahami, ya, mari itu yang kita bahas terlebih dahulu. Oke, baik, alhamdulillah tidak ada kendala untuk memahami kata dan ungkapan yang ada pada materi yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena itu kita langsung pada sesi berikutnya, ibu-ibu sekalian, sesi berbagi apa yang sudah dipahami. Ini supaya semua bisa ambil bagian, nanti satu orang mengambil satu potongan ya, satu potongan ayat ya, ditandai dengan ini lebih mudah, yaitu ditandai dengan titik atau koma. Kalau ada titik atau koma, itu berarti sampai di situ masing-masing ya. Kita mulai yang pertama dengan Bu Farida, silakan. Wal asri. Demi masa Pak Guru. Iya, bagus. Ini selama ini kita mengertinya waw itu memiliki 2 pengertian atau 3 pengertian. Nah, atau paling tidak ada 2 lah ya, ada 2 ya pengertian yang kita miliki. Apa 2 pengertian yang kita miliki terkait dengan waw? Yang pertama, dia bisa jadi merupakan kata sambung. Itu ya yang pertama. Ketika dia merupakan, yaitu yang pertama, yaitu kata sambung. Ya, ingat ya, sambung ya, ada ungnya, enggak sambung. Sebagai kata sambung, waw itu memiliki beberapa arti. Yang populer sebagai kata sambung, dia bisa memiliki arti dan. Dia bisa memiliki arti kemudian. Dia bisa memiliki arti selanjutnya, gitu ya. Tergantung pada konteks kalimatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dan ini cocok ya. Dan ini cocok dengan apa yang kita lihat di sini, tetapi dengan kelihatannya Bu Ida punya pemahaman baru ya, pemahaman baru. Apa yang kedua? Waw itu menjadi penanda awal kalimat. Nah, ya. Waw itu menjadi penanda awal kalimat. Kapan itu kita duga sebagai penanda awal kalimat? Manakala waw tidak terletak di antara ya. Manakala waw tidak terletak di antara 2 bagian ya. Kalau dia terletak di antara 2 bagian, misalnya 2 kata, antara 2 kata atau antara 2 kalimat, atau bisa jadi antara 2 paragraf, nah, bisa jadi waw itu adalah kata sambung. Nah, tapi kalau ini Bu Ida sepertinya akan mengantarkan kepada kita kepada pemahaman yang baru ya. Ini waw ini bukan sebagai kata sambung, kemudian bukan juga sebagai penanda awal kalimat. Dari mana kita tahu itu? Karena Bu Ida memaknainya apa? Wal asri ini? Demi masa. Iya, bagus. Silakan Bu Ida, apa pemahaman yang dimiliki sehingga ada muncul demi ini? Bagaimana cara kita memahami waw bukan sebagai kata sambung, bukan pula sebagai penanda awal kalimat, tetapi dia sebagai kata yang bermakna demi.
Kalau demi dalam bahasa Indonesia biasanya kita gunakan apa, ibu-ibu bapak sekalian? Untuk bersumpah. Bersumpah. Demi. Ya, untuk bersumpah. Nah, Bersumpah. kira-kira itu dia. Ya, kira-kira itu bagaimana Bu Ida cara kita bisa punya pemahaman seperti yang Ibu miliki. Wow ini bermakna sumpah ini, bukan sebagai penanda awal kalimat, bukan pula sebagai penyambung, penghubung antar kata, antar kalimat. Saya belum punya pemahaman, Pak Guru. Pelajaran ini baru ketemu sekarang nih, Pak Guru. Oke, terima kasih informasinya, Bu Ida. Ini informasi yang menimbulkan keunikan, ya, menimbulkan keunikan. Bu Ida baru pertama langsung mengerti, namun belum bisa berbagi. Yang lain silakan, ibu-ibu, bapak yang lain, bagaimana? Apa yang bisa kita bagi terkait dengan ya mungkin ya yang punya pemahaman yang sama ya, pemahaman sama dengan Bu Ida. Kalau dari saya Pak Guru boleh? Silakan, silakan. Wow yang ini di awal, jadi berarti pasti bukan kata sambung. Dan ini juga kalau dibilang penanda awal, berarti kan dia tidak diterjemahkan apa-apa. Jadinya jadi kayak al-asr, gitu ya, al-asri. Gitu. Yang mungkin juga sulit kita untuk mengartikan al-asri ini apa maksudnya gitu ya. Nah, kalau saya yang pernah saya dengar itu ada wallahi. Wallahi itu kebiasaan orang Arab bersumpah. Nah, itu kan situ ada kasroh juga di paling belakangnya wallahi. Nah, ini ada wal asri. Mirip-mirip seperti itu Pak Guru. Oke, iya, Ya, baik. lebih ke Terima arah sumpah kasih. ini. Gitu. Baik, ya. Oke, baik. Yang lain silakan. Yang sepaham dengan Bu Ida, ya, karena ini Wow, tidak. diikuti Mas Asdar, Pak Guru. Bagaimana ilmunya? Bu Mute bagaimana? Sumpah kalau wow diikuti Masdar. Sumpah kalau wow diikuti masdar. Oke. Yang mana yang Ibu maksud dengan masdar? Bukannya isim. Al-Asrin. Iya, Al-Asrin. bagus. Apa maknanya Ibu? Waktu asar bukan, Pak? Iya. Masdar itu apa Ibu? Masdar itu? Tidak terikat waktu dan itu. Tidak terikat waktu dan tempat. Apa? Gimana? Tidak terikat waktu dan tempat. Pemahaman dasar kita tentang masdar apa? Kata kerja yang bisa kata kerja yang bisa kata kerja yang bisa dibendakan. Iya, bagus. Apakah di Al-Asri terasa di situ ada makna kata kerja? Tidak ada, Pak Guru. Iya, tapi mungkin terlihat ini ya dari segi bentuk ya. Dari segi bentuk ya. Iya, terlihat dari sukun di segi tengah. bentuk ya. Nah, dari segi bentuk kelihatannya masdar, namun dari segi makna tidak terasa itu adalah masdar. Nah, idealnya gimana ilmu kita? Idealnya adalah apa? Antara bentuk dan makna sama sejalan ya. Idealnya adalah bentuk dan makna itu sejalan. Namun ketika kita menemukan bahwa ada sebuah kata yang tidak sejalan pemahaman kita antara kita lihat dari sisi bentuk dan dari segi makna, maka pada saat itu mana yang kita akan menangkan? Makna, Pak. Makna, ya oke. Jadi kita jadikan patokan makna. Kalau maknanya apakah dia mengesankan ini masdar? Tidak. Tidak ya, oke, baik gitu ya. Terima kasih Bu Mute untuk prediksinya, untuk sumbangsi pemikiran idenya. Yang lain silakan.
Ya, ibu-ibu bapak sekalian ya, tentu diskusi seperti ini tidak akan cocok ya bagi ibu bapak sekalian yang punya kecenderungan untuk patuh tunduk terhadap ilmu yang didapatkan dari guru, apapun yang dikatakan itu sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran puncak ya, sehingga tidak bisa didiskusikan kembali. Nah, tapi ini ketika tadi Bu Ida misalkan ya, ketika Bu Ida misalkan memahami wal asri itu maknanya demi masa, namun tidak ada penjelasan yang bisa diberikan sama sekali, itu adalah pertanda baik bahwa Bu Ida adalah sosok murid yang patuh kepada guru yang mengajarkannya. Jadi beliau tidak seperti kita yang kepo ya, tidak seperti kita yang kepo, tidak seperti kita yang usil nanyain bagaimana kita bisa memahami itu artinya sumpah gitu, karena Bu Ida kan murid yang patuh, tunduk, setia kepada gurunya. Begitu Pak disebut Guru, dengan saya nggak pernah dapat pelajaran ini. Saya nggak ada sama kayak Bu Yayu. ya bukan itu ininya. Intinya Ibu bisa tahu bahwa wal asri itu maknanya demi masa itu bagaimana ilmunya gitu. Dari kecil itu artinya Pak Guru. Nah, itu artinya kalau Ibu dari kecil memiliki itu artinya tentu kalau itu hasil belajar ada penjelasannya gitu maksudnya. Kalau itu Ya, Pak hasil Guru. belajar atau itu adalah ilmu yang dipahami akan ada penjelasannya seperti tadi Pak Hamid menghubungkan wal asri ini mirip seperti wallahi. Nah, gitu kan berarti ada pemahaman namanya di situ. Ya, wallahi itu untuk bersumpah demi Allah, berarti wal asri itu berarti demi masa gitu. Gitu. Kemudian tadi dikaitkan dengan wal asri itu ada kasroh di ujung kata, yaitu artinya kan ilmu ada ilmu begitu. Itu. Maksud saya membayangkan jika Bu Ida dari kecil sudah memahami itu artinya demi masa, namun di ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu tidak ada yang cocok dengan ilmu masa kecil. Kira-kira akan ada pertanyaan begitu tuh maksud saya. Tapi kan nggak ada Iya, sama Pak. sekali. Pak Guru, saya waktu kecil dulu belajar wal asri itu artinya demi masa. Bagaimana ya bisa artinya demi ya, bukan berarti dan masa, bukan. Nah, kira-kira begitu ininya. Saya membayangkannya begitu gitu. Tapi kalau tidak itu yang terjadi, maka itu tadi alasan, itu yang saya prediksi saya. Kita memang tidak terbiasa untuk berdiskusi, mencermati, kita terima saja. Begitu terima dari guru begitu, ya kita katakan begitu. Ada yang mau ambil bagian ini untuk berbagi ilmu pemahaman tentang wal asri yang menjadi apa tadi bermakna sumpah demi masa. Pak, masa yang Karena diakhiri kasroh ya Pak Guru ya? Oke, tadi sudah Pak Hamid ungkapkan ya. Terus, lagi yang lain? demi masa itu Pak, masa yang dimaksud di sini itu artinya itu apa Pak? Masa apa? Ibu belum, ini bukan saatnya bertanya, ini saatnya berbagi pemahaman nih Bu. Ini skenarionya nggak pas nih. Skenarionya nggak pas ini. Ya, yang lain apa ilmunya yang bisa dibagi? Demi waktu. Master di akhir kasro. Oke, baik ya. Nah, mari ibu-ibu bapak sekalian, kita lihat ilmu kita. Kita lihat ilmu kita. Nah, ini kata yang sedang kita bahas ini di awal kalimat, apa di tengah atau di akhir? Di awal. Di awal. Pak Guru kok nanya yang begitu? Itu kan biar saya dapat jawaban. Daripada saya nanya nggak ada jawaban, kan lebih enak nanya yang pertanyaannya udah diketahui semua. Tahu. Saya nanya juga begitu. Di awal. Ibu-ibu bapak sekalian, biasanya dalam pemahaman kita, kalau di awal kalimat itu kita sebut sebagai apa? Subjek. Oke, bagus ya. Ibu-ibu bapak sekalian, kalau kata yang
posisinya sebagai subjek, biasanya bunyi akhirnya bagaimana? U, SPBU. U. Nah, itu bisa jadi itu sebagai landasan Ya. ilmu. Oh, Gitu. ya. Itu sebagai landasan ilmu. Beda ceritanya nanti kalau wal asrinya itu di gitu, al asrinya di tengah atau wal asrinya di akhir kalimat. Beda ceritanya. Gitu. Beda ceritanya. Ya. Karena beda ceritanya. Ini apa? Awalnya tadi kan, awalnya digan kita, ilmu kita mengatakan bahwa kalau di awal itu biasanya subjek. Subjek itu biasanya U. Lah ini bukan bunyinya U. Oh maka gitu. Maka kita duga ini bukan sebagai subjek. Gitu ya. Ini bukan sebagai subjek seperti biasanya. Nah, itu. Lalu kalau orang nanya nih kira-kira tadi tuh. Tuh. Kalau orang nanya, apa iya Pak Guru? Saya akan jawab, sumpah deh. Saya nanyanya begitu tadi. Tapi karena nggak ada yang jawab ya, saya nanya sendiri. Apa iya Pak Guru? Itu bukan sebagai subjek seperti biasanya. Sumpah deh. Sumpah tuh. Ngikat jadinya tuh. Ada cantolannya. Sumpah deh gitu. Orang Indonesia gimana katanya kalau sumpah? Orang Indonesia bilang demi. Oh ya udah kalau begitu nih. Sumpah demi masa. Dengan demikian ibu-ibu bapak sekalian akan berbeda maknanya seumpama kalimatnya dibaca wal asru. Ya, akan beda maknanya kalau ini di awal ya, kalau dia dibaca wal asru, itu mah biasa itu. Ya, itu udah biasa itu subjek itu. Tapi ini dibacanya wal asri. Ini nggak biasa ini. Yakin nggak biasa. Sumpah deh. Ya ini sumpah ini. Maka itu ibu-ibu bapak sekalian, kalau ada orang yang minta disumpah gitu. Ayo berani sumpah nggak? Wallahu. Nah, dia bilang nggak jadi sumpah itu. Nggak jadi sumpah dia. Oh iya, bukan Kalau dia Allahu. mengatakan wallahu, apa kalau rame-rame gitu, dia mau cari ringanin, mau manipulasi gitu. Nanti kalau saya bersumpah, nanti kemudian saya melanggar sumpah, ini dosanya besar betul di hadapan Allah. Tapi ini di hadapan pejabat harus ini. Apalagi ini sumpahnya apa? Sumpahnya apa gitu kan? Negara ini kan kadang aneh juga, tergantung penguasanya. Gitu. Di zaman kita sekarang ini kalau ada alumni 212, wah itu udah bermasalah nih era sekarang itu. Islam radikal, Islam garis kanan nih. Kalau ada yang pernah jadi alumni 212 atau 414, wah itu tuh. Nah, kemudian nih diminta oleh pejabat, oleh atasan harus bersumpah bukan menjadi bagian dari Islam garis kanan seperti yang mereka maksudkan. Nah, gitu biar aman apanya. Wallahu. Nah, wallahu katanya. Enggak jadi itu bersumpah. Jadi aman ya. Nah, jadi dia bersumpah. Ya. Wallahu bersumpah. Wallahi. Tapi maknanya sama Yang Pak, bersumpah. wallahu gitu tuh sama ya Pak ya. Cuman Enggak, posisinya aja akan kita tidak baca akan sama. bermakna sumpah. Oh, jadi waktu gitu aja Pak. Ya, Atau masa gitu. kalau dia mengatakan wal asru misalnya, maka itu adalah kalimat yang belum tuntas. Kalau dia mengatakan wal asru itu ada kalimat yang belum tuntas, yang predikatnya belum ya, predikatnya belum muncul itu kalau mengatakan wal asru. Dan dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an itu biasa kita menemukan ada subjek yang tidak muncul predikatnya atau sebaliknya ada predikat yang tidak muncul subjeknya. Itu biasa itu. Ya. Karena ada beberapa faktor ya. Karena ada faktor penyebab sehingga dia tidak demikian, tidak muncul gitu. Tapi itu bisa dikenali dari keberadaan tadi ya, dari keberadaan tanda baca. Ya, dari keberadaan tanda baca itu. Bisa diikuti penjelasan itu tambahan tadi? Iya. Bisa Pak Guru. Jadi apa ilmu awalnya? Ilmu awalnya adalah kalau ada kata ungkapan di awal kalimat, bagaimana? Ada kata di awal kalimat yang gitu. ya.
biasanya apa? Biasanya berbunyi U, Ya, subjek. biasanya subjek gitu ya. Biasanya subjek. Subjek itu Dan bunyi biasanya bunyinya akhirnya U U. gitu. U. Ini ketika kita melihat bahwa ini posisinya di awal, namun bunyi akhirnya bukan U, indikasi berarti ini bukan yang biasa. Nah, Bukan yang berarti biasa. indikasi ini adalah hal yang baru. Karena kalau subjek bunyi U itu mah udah biasa, itu mah lama gitu. Gitu. Oke. Oke ya. Itu dia wal asri. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Silakan, ada Bu Susi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian ya. Iya, baik. Baik, mari kita dalami apa yang tadi Bu Susi sudah sampaikan. Apa yang tadi Ibu pahami dari ayat yang kedua tersebut? Di sini ada penegasan, Pak. Apa yang ditegaskan? Bahwa bahwa pasti manusia itu dalam kerugian. Di sini ada inna yang diikuti dengan la. Oke, bagus. Gitu Jadi loh. ada berapa penegasan di situ? Ada 2. Ada 2 ya. Berarti ini ada persoalan yang penting ya. Sangat Ya. penting sehingga perlu ditegaskan. Itu tadi apa? Ini yang dipertegas bahwa manusia itu apa? Husrin itu kerugian, Pak ya? Ada di dalam kerugian ya? Manusia itu berada di dalam kerugian. Nah, kalau tidak salah ini. ya, baik ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian bisa membedakan antara rugi dengan kerugian? Kerugian dengan rugi. Kalau kerugian tuh kata benda, Pak. Kayaknya ya. Iya, oke, terus? Ini kalau rugi itu kata apa ya? Sifat ya? Sifat ya. Sifat. Kalau dilihat dari segi makna, kira-kira mana yang lebih kuat itunya? Ya, lebih kuat antara sifat dengan kata benda gitu. Sifat, Pak ya? Sifat ya. Iya. Antara manusia mengatakan ya, itu ya. Ketika manusia disebut sebagai bermasalah, itu ya. Dengan manusia disebut sebagai masalah. Gitu. Mana yang lebih berat tingkatannya ketika disebut apa? Kamu ini mengalami masalah, itu kan artinya disifati menjadi masalah dengan kamu ini adalah masalah gitu. Lebih berat masalah. Berat yang kedua, Pak Gurusnya. Iya. Ini artinya bahwa antara merugi dengan kerugian itu lebih berat kerugian. Bahwa kita ini, ibu-ibu, abah sekalian ya, bahwa kita itu merugi itu berarti kadang untung kalau kita rugi. Ini saya rugi gitu. Saya rugi. Itu kan rugi pada situ, tapi bukan berarti ya, saya adalah manusia yang rugi gitu. Sama pada waktu yang lain bisa kita mengatakan saya adalah manusia yang beruntung gitu. Saya adalah manusia yang beruntung. Antara dua ungkapan tersebut nih, hari ini misalnya kita mengatakan hari ini saya bahagia. Hari ini saya bahagia. Terus esok lagi kita mengatakan hari ini saya sedih. Gitu.
Apa yang berubah di antara dua kalimat tersebut? Rasa. Perasaannya. Sifatnya. Keadaannya, sifatnya. Ya, keadaannya, sifatnya, yang sedih, yang bahagia. Tapi mana yang nggak berubah dalam dua kalimat tersebut? Manusianya. Manusianya. Ya. Nah, manusia itu kan sebagai kata bendanya. Gitu. Jadi ini ayat ini dia mengatakan bahwa ayat ini lebih dahsyat maknanya daripada mengatakan bahwa manusia merugi. Gitu. Ya. Kalau menggunakan sifat. Kalau menggunakan sifat. Ya, kalau menggunakan sifat. Sifat itu kan bisa berubah-ubah ya, kondisi itu kan bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti gitu. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa berada di dalam kerugian gitu. Dari tingkat ya, dari kedalaman makna ini lebih berat daripada mengatakan manusia itu merugi. Manusia itu merugi. Nah, atas dasar itu kan kemudian orang bertanya nih. Orang bertanya dalam hati kan mungkin wajar orang akan berkata, apa iya begitu gitu? Apa iya begitu beratnya kondisi yang kita hadapi disebut sebagai disebut bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Nah, untuk meyakinkan itu, maka dalam ayat ini kita lihat muncul sampai dua penegas. Ya, muncul dua penegas. Karena itu kemudian memahami ayat ini dalam arti yang pertama itu kan hampir-hampir manusia putus asa kalau dia mengerti ya. Kalau hampir-hampir manusia putus asa kalau dia mengerti dari segi bahasanya. Dahsyat betul ini gitu. Dahsyat betul kalau kita bandingkan antara waktu yang kita miliki dengan apa yang bisa kita lakukan, kita itu berada dalam kerugian. Bukan sekedar merugi, tapi berada di dalam kerugian. Lebih dahsyat lagi daripada sekedar mengalami rugi. Nah, maka ayat berikutnya ini menjadi sebuah pengharapan baru supaya kerugian kita itu tidak sampai separah itu. Gitu. Nah, tadi kan tidak sampai seberat itu. Tidak sampai seberat itu. Oke, silakan berikutnya Pak Hamid, silakan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Iya, oke, bagus ya. Ini ada tawasau ya, sampai diulang. Iya, sampai diulang. Kira-kira kalau kita lihat sampai diulang itu menimbulkan kesan apa di dalam diri kita? Ada sesuatu yang penting juga di situ. Ya, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang perlu ditegaskan. Kalau sekedar ingin mengatakan, saling menasehati kan, ungkapannya bisa. Wa tawasau bil haqqi wa bis sobri. Nah, kan itu sampai itunya. Kalau pemahaman dasarnya. Tapi kini kita lihat di sini ungkapan tawasau itu ya. Tawasau itu sampai diulang 2. Ya, secara numeral ya atau secara angka ya, ketika mengatakan 2 kemudian diulangi 2 gitu ya. Kemudian diulangi 2 itu kan isyarat bagus untuk mengatakan bahwa namanya orang saling itu tidak bisa sebelah pihak. Iya. Kan namanya orang saling itu ya tidak bisa sebelah pihak. Kan saling menasehati. Saling menasehati. Dan ayat ini kan kemudian yang pertama gitu juga apa yang akan
membantu kita sukses di dalam kegiatan saling menasehati itu ada dua di situ muncul, ya, berimbang juga di situ. Ya, berimbang apa? Bahwa yang pertama, isi nasihat itu adalah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah responnya orang yang gitu ya, orang yang dinasehati itu sabar. Sebaliknya juga demikian. Bahwa yang kita nasehati itu kebenaran dan ada kesabaran. Dan ada kesabaran. Namanya kesabaran di sini bentuknya apa? Kira-kira bentuk katanya? Masdar. Katanya masdar. Masdar. Itu artinya tidak harus sudah Tidak menjadi dikasih. sifat, tidak harus menjadi karakter gitu. Gitu. Di sini sabar dalam konteks ini bukan hanya bisa dilakukan, ini sifatnya umum, kan? Berbeda dengan kalau dia dalam bentuk sifat. Kalau dia bentuk sifat kan sudah melekat pada diri, ya, sudah melekat pada diri orang, itu menjadi karakternya. Tapi kalau ini tidak, ya, tidak, ya, artinya dalam keseharian secara umum, misalnya kita katakan dalam melaksanakan beberapa aktivitas bisa saja tidak sabar, ya, termasuk ya tidak sabar. Namun ketika kita akan saling menasehati, kesabaran itu menjadi sangat penting dan itu benar. Ya, ada dua, ya, ada perimbangan tawasau diulang, ada al-haq juga dengan as-sober, itu juga ada dua. Ditambah lagi di awal itu adalah orang-orang yang bagaimana? Amanu dan amilu as-solihat. Ini juga ada amanu itu. Amanu itu berarti arahnya kepada internal, ya, internal kita. Amilu as-solihat itu arahnya kepada eksternal kita. Itu yang akan maksimal juga untuk menasehati. Walaupun ya tidak harus serta-merta kita amanu amilu solihat. Ini kan syarat optimalnya nasihat, ya, atau saling menasehati, syarat optimalnya. Tapi bukan berarti kalau dua-duanya belum sempurna, memang manusia tidak sempurna, atau kalau dua-duanya belum maksimal kemudian kita tidak mau menasehati, itu juga tidak bijaksana juga, gitu. Sampai kan kemudian ini Anda bisa menasehati diri Anda sendiri, tapi perbuatan Anda sendiri bagaimana, gitu. Iya, itu artinya orang yang sabar tentu tidak akan mengalihkan, ya. Orang yang sabar tentu tidak akan mengalihkan pembicaraan atau membalikkan pembicaraan kepada orang yang memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Kalau begitu kan bukan sabar dia, bukan posisinya sabar ketika menerima nasihat, tapi bisa jadi posisinya adalah dia tidak mau disalahkan atau dia merasa dia yang sedang berada pada posisi terdakwa tapi dia tidak ingin, gitu. Dia tidak mau menerima bahwa dia keliru, tapi dia ingin melihat, ya kamu juga sebenarnya begitu, ya udah nggak usah ngurusin orang lain lah, gitu, ngurusin masing-masing. Itu jadi itulah yang akan menjadi kondisi yang akan menggagalkan tadi status awal, kondisi awal manusia berada di dalam kerugian. Beriman itu berarti internalnya sendiri, ya, orang-orang yang aman, ya, merasa iman itu merasa aman, merasa iman dan merasa aman. Ya, orang, ya, kalau tidak beriman itu kita akan khawatir, sangat khawatir, dan akan berbicara tentang masa, ya, berbicara tentang masa dan waktu yang akan kita hadapi. Itu. Kalau pertanyaannya tadi wal asri itu, gitu, wal asri itu mana yang dimaksud itu? Gitu. Ada isyarat bahwa wal asri yang dimaksud ini sebenarnya adalah masa yang seperti Bu Fauziah ketahui, gitu. Yang Ibu ketahui masa itu masuk apa saja yang bisa masuk dalam kategori masa? Waktu. Bu Fauzia. Iya Pak. Apa saja yang Masa, Ibu sudah waktu. ketahui, ya? Apa saja yang Ibu ketahui terkait dengan masa, terkait dengan waktu? Masa. Pada waktu itu. Mm-hmm. Waktu
Apalagi Sekarang? Kalau sekarang Sekarang kalau termasuk kah? masuk Yang Ibu tahu termasuk aja, yang Ibu tahu artinya Ibu kalau ditanya waktu itu bisa masuk apa saja dalam pengertian waktu itu. Dalam pengertian masa. waktu yang lampau, waktu yang lampau, Hanya ada waktu lampau yang Ibu ketahui? waktu yang lampau dan sampai sekarang. Iya, hanya itu aja yang Ibu ketahui, masa lampau dan masa sekarang? Iya. Masa muda, masa tua. Kalau masa yang akan datang, ada Ibu pengetahuan tentang masa yang akan datang? Bahwa ada namanya masa yang akan datang? Soalnya di sini kan sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Berarti apa yang sudah terjadi, Pak? Jadi Artinya kalau yang akan terjadi nanti manusia tidak berada dalam kerugian kalau dia berada di masa yang akan datang. bisa jadi dia berubah tidak di dalam kerugian lagi gitu loh, Pak. Iya. Dia Kalau dia berubah, tidak dia dalam kerugian berada di lagi dalam- itu ya, tidak dalam kerugian itu bukan karena masanya berganti, tapi kalau kondisinya yang berubah. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beramal solih, tidak saling menasehati dengan kebenaran, tidak menasehati dengan kesabaran, tetap saja masa lalunya akan berada dalam kerugian, masa sekarang juga berada dalam kerugian, masa yang akan datang juga akan berada dalam kerugian. Kalau itu tadi syarat-syarat untuk kondisinya tidak berada dalam kerugian itu tidak terpenuhi dalam dirinya. Jadi masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang ya Pak. Ya, selama tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasehati dengan kebenaran, tidak saling menasehati dengan kesabaran, akan berada dalam kerugian. Masa muda kita kalau tidak melakukan itu rugi kita, berada dalam kerugian. Masa tua kita nanti kalau tidak melakukan itu juga akan berada dalam kerugian. Sekarang, dimanapun juga masa apapun yang kita sekarang sebut istilahkan juga, itu kita akan merasa berada dalam kerugian. Manakala tidak beriman, tidak beramal solih, tidak saling menasihati dan kebenaran, serta tidak saling menasihati dengan kesabaran. Bisa pemahamannya begitu, Bu? Bisa. Insya Allah Pak. Baik, kita lihat tadi Ibu-Ibu sekalian ini pertama ini adalah ada perbandingan ya, perbandingan antara masa dan apa yang kita lakukan pada masa. Antara waktu dan apa istilahnya dalam itu ya. Kita mengisi waktu dengan apa? Antara waktu yang kita miliki dengan apa yang kita gunakan untuk mengisi waktu tersebut. Katakan bahwa masa itu adalah modal. Gitu. Masa adalah, waktu adalah modal. Adalah kapital. Kalau bahasa ini kan adalah modal. Lalu apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari usaha itu adalah bisnis kita. Nah, adalah bisnis kita. Jadi perbandingan antara outcome, antara apa yang bisa kita hasilkan dengan waktu yang kita miliki itu, kalau itu tidak ada di dalam usaha kita itu tidak berisi keimanan, amal soleh, ya, tidak ada saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, itu sudah pasti kita berada di dalam kerugian. Itu artinya bukan waktu itu berarti kan mengukur nilai waktu yang kita miliki itu tidak akan pernah setara kalau kita ukurannya hanya dengan hal-hal yang sifatnya materialisme misalkan. Ya.
Kalau kita lihat ini kan tidak ada yang dalam pengertian langsung yang berkaitan dengan materi ya, kalau kita lihat ya. Bahwa pertama iman itu kan bukan bicara soal harta benda. Begitu juga berikutnya amal solih. Solih ini kan tidak dalam pengertian berapa harta yang kita dapatkan, berapa uang yang kita dapatkan, berapa jabatan yang bisa kita raih. Tapi itu kan apa perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada masa itu. Orang mendapatkan jabatan tinggi bukan selalu karena dia melakukan kebaikan, karena ada orang yang mendapatkan jabatan itu dengan cara yang curang. Ya, begitu juga yang lain-lain gitu. Jadi waktu apa bahasanya ya? Waktu apa bisa diistilahkan dengan imateri ya? Kalau waktu itu materi apa imateri? Imateri. Imateri, Pak. Imateri ya. Iya. Ya, kalau dia adalah nilainya itu adalah imateri, maka perimbangannya adalah hal-hal yang sifatnya imateri juga. Yang dalam bahasa umum, kenapa orang kemudian misalnya menjadi korupsi, bukan menjadi korupsi, menjadi koruptor, menjadi pencuri dan sebagainya, kan itu tidak terlepas dari pemikiran dia tentang nanti mau ngapain ya gitu. Nanti ya mau ngapain ya. Yang sedang menjabat dia berkata nanti kalau saya sudah tidak jadi pejabat lagi ya gitu. Yang masih menganggur, kalau saya menganggur terus nanti saya mau jadi apa ya gitu. Ya, kemudian mencoba untuk menerjemahkan bahwa kebahagiaan itu diletakkan pada hal-hal yang sifatnya material, yang sifatnya materi, pada benda itu, pada benda. Jadi ada yang menggantungkan kebahagiaannya pada jabatan, pada kursi, pada uang, pada pasangan, bisa jadi pada apalagi pada orang ya, pada politiknya, pada kantornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan sebuah perimbangan yang tidak akan sampai pada tadi yang menguntungkan ya, bukan menguntungkan. Sebaliknya itu akan membuat orang menjadikan kerugian. Kekeliruan kita di dalam memahami arti kebahagiaan misalnya bisa disebabkan oleh faktor ini. Bagaimana cara kita memahami waktu, masa yang imateri dengan apa yang akan kita lakukan untuk yang sifatnya itu. Uang dan segala hal fasilitas adalah sarana saja sebenarnya kan dalam agama, sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tetapi bukan kebahagiaan itu sendiri ya. Bukan kebahagiaan itu sendiri. Oke, baik. Ada yang ingin berbagi pemahaman lagi terkait dengan apa yang kita bahas? Pak Guru, mungkin ini bukan berbagi pemahaman, tapi tadi saya ada mendengar sekilas wal asri itu ada yang menerjemahkan demi waktu asar. Siapa tadi yang mengungkapkan ya? Saya Pak Hamid. Ya, tapi itu juga pernah saya dengar dari waktu-waktu sebelumnya gitu ya. Kalau menurut Pak Guru bagaimana Pak? Bisa salah satu maknanya juga iya, maknanya salah satunya adalah dan itu adalah makna pengkhususan ya. Itu adalah makna pengkhususan di antara sekian banyak masa yang ada, terutama kalau kita lihat pada masa asar. Sebagai sebuah dalam pengertian ilustrasi, asar itu akan menjelang maghrib. Maghrib itu kemudian nanti akhirnya malam. Dalam pengertian apa? Malam itu ibaratnya kematian, maghrib itu adalah sakaratul maut, kemudian asar adalah akhir dari menjelang kematian demi masa itu. Kematian baik itu dalam skala harian, dalam skala pekanan, skala tahunan atau dalam skala sepanjang usia gitu. Sepanjang usia. Kalau subuh itu adalah masa ketika kita mulai menghirup dan mengenal dunia karena membuka mata pagi hari. Kemudian zuhur itu adalah masa yang terang di mana kita
mencapai puncak ya, katakan puncak karir, puncak usaha, puncak kalau badan juga, badan itu dalam kondisi yang paling stamina, yang paling fit ya, sehat, segar, bugar dan sebagainya, maka asar udah sebuah waktu anti klimaks untuk masa-masa yang kita miliki. Dalam arti bahwa itu bisa dipahami dalam skala harian juga bisa demikian, kita pahami dalam arti waktu dalam skala umum juga bisa kita pahami demikian. Itu. Ya. Saya udah asri nih Pak. Ya, dan setiap orang juga kan, setiap orang juga awal asri karena setiap orang dalam satu hari juga mengalami masa asarnya gitu. Masa asarnya. Gitu. Artinya menggambarkan tentang masa ketika dia ini ya sudah berusaha gitu ya, sudah berusaha melakukan sesuatu dan dia sampai pada waktunya untuk beristirahat, ya, katakan begitu. Ini untuk menunjukkan apa namanya, untuk menunjukkan periode ya, menunjukkan periode yang sudah lengkap itu, periode yang sudah lengkap. Kalau mau dibandingkan, kira-kira begitu kan, kalau membandingkan antara periode merencanakan dengan hasil tentu tidak cocok. Ya, kemudian kalau periode pelaksanaan dibandingkan dengan hasil akhir juga nggak pas gitu. Tapi kalau periode perencanaan, pelaksanaan dan periode akhir itu yang dibandingkan untuk melihat secara keseluruhan kan menjadi pas, sesuatu yang pas ya, untuk mengukur, untuk menimbang. Ya, untuk mengukur dan menimbang. Ibaratnya kita berusaha, tentu ya akan dilihat ini perbandingan ketika tutup buku gitu. Ketika tutup buku baru berhitung semua. Ternyata dihitung-hitung, kemudian dibandingkan dengan masa yang kita miliki, kita merugi ya. Kalau tidak ada di dalam bagian dari bisnis kita, bagian dari apa istilahnya, servis kita, tidak ada dalam bagian dari layanan hidup kita, tidak ada bagian dari pengabdian kita, tidak ada bagian dari usaha kita yang mengarah kepada realisasi iman, amal soleh, saling menasehati, kebenaran dan kesabaran. Gitu. Itu Pak komentar saya terkait dengan itu, bisa kita pahami. Baik, jadi pengkhususan. Nah, ya, pengkhususan. Terima kasih banyak. Ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke Bu Fauziah, silakan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan yang di dalam kebanyakan tidak ada kebaikan dalam kebanyakan dari bisik-bisik mereka, kecuali orang yang dia menyuruh bersedekah atau dengan kebaikan, islah, mengadakan perdamaian di antara manusia. Oke, iya, terima kasih Bu Fauziah. Berikutnya, silakan Bu Yurlis. Dan orang yang mengerjakan yang demikian mendapat keridaan Allah, maka supaya didatangkan
supaya didatangkannya pahala yang besar. Paham Ibu maksudnya itu? Maksudnya tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak menyuruh bersedekah, berbuat baik, dan mendamaikan di antara manusia. Yang demikian itu, orang yang demikian itu, ibtiwa apa ya? Ibtiwa. Orang yang demikian itu Baik, nanti dilihat lagi ya, Bu Yurlis, ibu-ibu, apa yang lain lihat lagi catatannya ya, kelihatannya mestinya atau harapannya atau idealnya atau cocoknya tadi kata ibtigha itu menjadi bagian dari pertanyaan ya, kata ibtigha menjadi bagian dari pertanyaan sehingga itu akan menguatkan, menjadi pertanyaan sehingga itu akan menguatkan. Kita memang bersyukur bahwa sudah ada Quran terjemah yang bisa membantu kita. Ya, sudah ada Quran terjemah yang bisa membantu kita memahami kata-kata tersebut. Hanya saja perlu dipertimbangkan soal optimalisasi mengandalkan terjemahan. Apa problemnya kalau kita sudah mengandalkan terjemahan itu, kita itu tidak tahu apakah kita itu sudah paham apa belum maksud kata Arabnya. Yang kita pahami pada saat kita mengandalkan terjemahan adalah bahasa Indonesianya. Itu. Yang kita pahami pada saat kita mengandalkan terjemahan itu adalah bahasa Indonesianya. Nah, karena kita baca bahasa Indonesianya, kemudian apa yang kita baca, yang kita ungkapkan, itu yang terjadi nggak ada nalar yang menyambungkan. Nalar yang menyambungkan kenapa maknanya ini, kemudian kenapa maknanya ini, apa hubungan antara ini dengan ini. Karena itu kami sarankan ibu-ibu, Bapak sekalian ya, ini supaya kita tidak kena sindiran ya, kena sindiran apa itu kalau lihat dialog antar umat Islam dengan umat Kristen itu orang-orang Islam sering menyindir orang Kristen sebagai umat terjemah. Umat terjemah. Kenapa disebut dengan umat terjemah? Karena orang Kristen tidak punya kitab suci yang ditulis dalam bahasa yang digunakan oleh Yesus ketika menerima wahyu gitu. Jadi mereka orang Indonesia yang dicari apa? Ya terjemahannya gitu. Padahal dulu Yesus bahasanya bahasa apa? Ibrani. Itu ada nggak orang Kristen yang Injilnya itu bahasanya bahasa Ibrani gitu ya? Nggak ada. Yang ada kan dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka disindir oleh teman-teman orang Islam juga sebagai umat terjemah. Ya kita juga kan kelihatannya condong meniru juga ya umat terjemah gitu. Jadi melihat terjemah sudah menganggap bahwa itu sudah selesai masalah. Padahal seperti yang kita diskusikan di grup itu terjemah itu baru langkah awal ya, baru langkah awal memahami kata itu baru langkah awal untuk memahami maksud lebih lanjut. Baik, terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian untuk partisipasinya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat. Demikian ya, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi aktif ibu bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan.
baik yang berpartisipasi aktif langsung dengan totalitas on kamera maupun yang off kamera maupun yang nanti akan mengikuti dengan rekaman. Mudah-mudahan semua dapat keberkatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Guru. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Guru. Ya, pamit semua ya. Ya, Ya, gitu. Pak Guru.